Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pada kali ini yang akan membahas mengenai transformasi Fourier yang merupakan materi dari mata kuliah, sinyal, dan juga sistem. Sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai materi transformasi Fourier, angka baiknya jika kita berkenalan terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan saya Saska Amanda Saliha dengan NIM 2307226 dari Sistem Telekomunikasi kelas 3C. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pada kali ini mengenai transformasi Fourier atau transformasi Fourier. Apa yang dimaksud dengan transformasi Fourier? Transformasi Fourier adalah suatu metode matematis yang membuat analisis gelombang lebih mudah. Bagaimana caranya? Dengan transformasi Fourier ini akan mengubah sinyal yang tadinya terbentuk atau tergambarkan dalam fungsi waktu diubah menjadi gelombang yang digambarkan menggunakan, domain atau fungsi frekuensi. Nah, fungsinya apa di sini? Fungsinya adalah untuk mempermudah analisis gelombang. Bisa kita lihat perbedaannya jika kita gambarkan sinyal dalam fungsi waktu dan juga jika kita gambarkan dalam fungsi frekuensi. Seperti gambar di sebelah kanan di sini, yang bagian atas, ini adalah sinyal yang digambarkan dalam fungsi waktu, di mana kita bisa melihat di sumbu X-nya itu menggambarkan waktunya, dan pada sumbu Y-nya itu menggambarkan kekuatan atau amplitudo dari sinyalnya. Sehingga kita bisa melihat perubahan amplitudo selama perubahan waktunya gitu. Misalnya seperti pada waktu 0,1 detik, maka amplitudo si sinyalnya ini ada di berapa, lalu pada 0, detik ada di berapa, dan 0, detik, dan seterusnya. Sedangkan jika kita lihat dalam domain frekuensi atau jika kita gambarkan sinyal dalam fungsi frekuensi, kita bisa melihat frekuensinya ini ada di berapa ketika amplitudonya di berapa. Misalnya kita bisa lihat di sini, sinyal memiliki frekuensi sebanyak 50 Hz ketika sudah mencapai amplitudo atau magnitud sebesar 7. Lalu sinyal mencapai eee, frekuensi sebesar 120 ketika mencapai magnitud atau amplitudo sebesar 10. Begitulah perbedaan dari metode menganalisis jika kita menggambarkan sinyal dalam fungsi waktu dan juga jika kita gambarkan sinyal dalam fungsi frekuensi. Selanjutnya di sini adalah persamaan dari transformasi Fourier. Persamaan dari transformasi Fourier adalah XF sama dengan integral dari min hingga hingga X T E pangkat min J 2pi Ft dt. F di sini menggambarkan frekuensi dalam satuan hertz dari sinyalnya. Lalu Xt di sini menggambarkan atau merupakan persamaan dari sinyalnya dalam fungsi waktu. Maka sinyal dalam fungsi waktu ini dikalikan dengan konstanta kompleks atau E, ini dipangkatkan dengan bilangan imajiner atau min J, di mana J itu sama dengan negatif pangkat 1 atau pangkat negatif 1, negatif pangkat 1 ya. Maka min J di sini adalah min dikali min dikali negatif pangkat 1, min dikali negatif akar 1 ya teman-teman, bukan pangkat 1, dikalikan dengan 2pi, dikalikan dengan frekuensinya, dan dikalikan dengan waktunya dt. Dt ini adalah penunjuk ini ya, pendefinisian dari integral. Nah, transformasi Fourier sendiri memiliki dua jenis, yang pertama adalah FFT dan juga DFT. Nah, persamaan transformasi Fourier sebelumnya di sini adalah transformasi Fourier dalam bentuk sinyal kontinu. Sedangkan jika kita ubah menjadi diskrit, maka transformasi Fourier ini akan masuk ke jenis TFT atau Discrete Fourier Transform. Transformasi Fourier diskrit ini merepresentasikan sinyal-sinyal dalam bentuk diskrit, sehingga dia merepresentasikan titik-titik sinyalnya secara terbatas gitu, hanya titik-titik sinyal tertentu. Beda jika kita lihat di persamaan transformasi Fourier kontinu ini, karena dia berbentuknya integral atau kontinu, maka dia menjabarkan semua titik tanpa terkecuali pada sinyal tersebut. Sedangkan jika kita masuk ke persamaan dari DFT ini, di mana dia tuh dilambangkan dengan sigma, dari n sama dengan 0 dan n-1, maka dia hanya merepresentasikan titik-titik yang terjabarkan pada definisi sigma ini.
Lalu jenis transformasi Fourier kedua adalah FFT atau FFT atau Fast Fourier Transform. Nah, apa perbedaannya dengan DFT atau Discrete Fourier Transform? Dia adalah, sama gitu ya, merepresentasikan dalam bentuk diskrit juga, namun FFT ini adalah bentuk dari DFT yang tidak begitu kompleks, di mana dia mensederhanakan yang tadinya DFT ini menggunakan algoritma O dikali dengan N pangkat 2 yang merupakan definisi yang sangat kompleks gitu ya, sederhanakan di FFT ini dengan merubah persamaan tersebut menjadi O, N log N atau menggunakan logaritma. OFF sendiri biasanya digunakan dengan, algoritma pemrograman. Jadi langsung saja menggunakan kode, tidak dihitung secara manual mengenai kalkulasi menggunakan kalkulasi. Langsung saja kita masuk ke simulasi transformasi Fourier (FFT) di MATLAB. Nah, transformasi Fourier, yang disimulasikan di MATLAB ini menggunakan kode MATLAB dengan beberapa langkah. Langkah pertama kita membuat sinyal uji terlebih dahulu. Kita membuat dulu sinyal kontinu yang akan kita ubah menjadi yang terdiri dari domain waktu menjadi domain frekuensi. Nah, kode MATLAB yang digunakan untuk membuat sinyal uji ini bisa kita lihat di sebelah kiri, di mana, kita bisa mendefinisikan parameter sinyalnya, yaitu parameter frekuensi, waktu, periode, dan juga panjang sinyalnya. Frekuensinya diatur menjadi 1000 Hz, lalu, periodenya adalah 1 per frekuensi, yaitu 1 per 1000 Hz, lalu, panjang dari gelombangnya adalah 1000 atau lengthnya, dan waktunya didefinisikan dengan vektor, yaitu 0,2L-1 dikalikan dengan periode. Sinyal uji pada simulasi kali ini adalah gabungan dari sinyal yang memiliki frekuensi 50 Hz dan juga 120 Hz. Jadi kita didefinisikan di sini F1 atau frekuensi dari sinyal pertama adalah 50 Hz dan juga F2 adalah 120 Hz. Sehingga kita juga masukkan amplitude di sini adalah 0,7, maka kita akan menghasilkan persamaan sinyal uji yaitu X sama dengan 0,7 dikalikan dengan sin 2 kali Pi kali F1 kali T ditambahkan dengan persamaan sinyal kedua yaitu sin 2 kali Pi kali F2 kali T. Maka kita plot atau kita gambarkan, sinyalnya dalam kode MATLAB, dari baris 12 hingga baris 17. Lalu kita akan ketika di-run pada MATLAB, kita akan mendapatkan gambar seperti di sebelah kanan ini, di mana kita bisa melihat karena adanya perbedaan, adanya kombinasi dari dua sinyal yang memiliki frekuensi berbeda, maka kita bisa melihat adanya fluktuasi dari frekuensi. Nah, fluktuasi dari amplitude dan juga frekuensi di sini. Nah, setelah kita selesai membuat sinyal ujinya, kita akan mengubah si sinyal hijau itu yang dari domain waktu ke domain frekuensi atau kita, implementasikan FFT pada sinyal uji tadi. Nah, menggunakan kode MATLAB di sini, FFT X atau, X besar di sini adalah definisi dari, eee, sinyal yang sudah ditransformasi menggunakan transformasi Fourier, sama dengan, di sini adalah metode FFT dalam kurung X kecil atau sinyal uji tadi. Lalu kita, lanjutkan di sini kodenya, lalu kita plot dan akan menghasilkan gambar seperti di sebelah kanan di sini, di mana kita bisa melihat pada, ketika magnitudenya mencapai 7, frekuensinya adalah 50, dan ketika magnitudenya 10, mmm, maka mencapai frekuensi 120. Maka di sini kita bisa melihat bahwa fluktuasi frekuensi yang terjadi pada sinyal tadi, terjadi sebanyak 2 kali, yaitu pada frekuensi 50 dan juga frekuensi 120. Setelah kita memplot, FFT ini, kita akan coba jika kita implementasikan, sinyal ujinya jika kita beri noise atau, white Gaussian noise. Nah, kita tambahkan noise ke sinyal tadi dengan kode MATLAB seperti di sini, yaitu kita buat definisi atau nama untuk sinyal yang ditambahkan dengan noise, yaitu x_noisy dengan persamaan, x tambah 0,5 dikalikan dengan random size X atau di sini adalah metode atau perintah yang menambahkan noise ke dalam sinyalnya. Lalu kita plot sinyalnya dan kita akan mendapatkan sinyal di sebelah kanan.
Nah, kita bisa lihat teman-teman bahwa sinyal di sebelah kanan ini atau sinyal yang sudah ditambahkan dengan noise, dia akan mengalami fluktuasi amplitude dan juga frekuensi yang lebih banyak dan lebih kompleks gitu, karena dia ditambahkan dengan noise yang random. Nah, kita akan lihat nih, dengan fluktuasi sebanyak ini dan sekompleks ini, bagaimana jika kita lihat dari atau analisis dari domain frekuensi. Apakah fluktuasi frekuensinya akan lebih parah, lebih banyak, atau lebih sedikit? Itu sama saja. Nah, langkah selanjutnya adalah untuk menambahkan noise. Nah, langkah selanjutnya adalah, uji FFT, dengan sinyal yang tadi sudah ditambahkan noise. Nah, di sini ada kode MATLAB-nya di mana, eee sinyal sudah ditransformasi dengan FFT ini didefinisikan dengan X besar underscore noisy, lalu kita plot, dan kita akan mendapatkan gambar sinyal seperti di sebelah kanan. Gambar sinyal di sebelah kanan ini menunjukkan, perbedaan ya dengan gambar sinyal hasil FFT di sebelum kita menambahkan noise ke sinyalnya. Kita kembali lagi ke sini, nah kita bisa lihat bahwa di sini hanya mengalami 2 kali fluktuasi, yaitu di frekuensi 50 juga 120, dan sisanya benar-benar clean gitu teman-teman, benar-benar tidak ada fluktuasi dari frekuensi lagi. Benar-benar hanya ada pada sinyal itu hanya ada 2 perubahan frekuensi, yaitu 50 dan juga 120. Sedangkan ketika ditambahkan noise, dia mengalami fluktuasi yang lebih banyak lagi, walaupun dia tidak, magnitudonya tidak sebesar, eee, ketika frekuensinya mencapai 50 hingga 120. Namun tentu saja kita bisa melihat gitu ya di bagian sini, bahwa frekuensinya ini, eee magnitudonya tidak magnitudonya bermacam-macam gitu, dan dia itu menunjukkan bahwa ada fluktuasi frekuensi selain 60 dan juga 120. Dan ternyata ada banyak sekali di sini fluktuasinya, sehingga kita sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa ketika sinyal ditambahkan dengan noise, itu akan menambahkan fluktuasi dari frekuensinya, sehingga ketika sinyal ditambahkan dengan noise, maka frekuensinya akan berulang kali berubah dengan ketentuan yang tidak menentu atau random. Nah, sinyal yang memiliki fluktuasi frekuensi seperti ini bisa kita kecilkan atau kita perkecil si fluktuasinya dengan menggunakan bandpass filter. Maka langkah selanjutnya pada simulasi ini adalah kita mengaplikasikan bandpass filter pada sinyal yang sudah diberikan noise. Nah, sini ada kode MATLAB untuk bandpass filter, yaitu kita akan merancang dulu nih, low pass filternya. Kita akan menggunakan low pass filter di mana dia akan meng-cut bagian sinyal yang dia memiliki frekuensi melebihi, threshold di sini atau frekuensi yang sudah ditentukan di sini. Nah, pada, rancangan low pass filter ini kita me mendefinisikan threshold-nya atau mendefinisikan batas si frekuensinya itu di 100 hertz. Berarti kalau misalnya ada bagian sinyal yang dia itu memiliki frekuensi lebih dari 100 hertz, maka dia akan dipotong dari si sinyalnya. Maka di sini kita bisa lihat, cut off-nya atau si threshold-nya yaitu 100 hertz, lalu filternya sama dengan one size F, lalu filter atur dengan F frekuensi lebih besar dari cut off-nya sama dengan nol. Maka ketika kita terapkan di sini filternya, kita akan definisikan sinyal yang sudah diterapkan filternya, yaitu dengan jika dia, dengan X, underscore filter sama dengan X noisy atau, tadi sinyal sudah ditambahkan noisy dan, kita tambahkan beberapa perintah untuk filternya. Lalu setelah kita plot, kita akan menghasilkan gambar di sebelah kanan sini. Di sini adalah gambar yang sudah kita, filter ya teman-teman. Tadinya ini adalah sinyal yang, ditambahkan dengan noise seperti ini ya, yang sangat tidak beraturan dan banyak itu fluktuasinya, kita rapihkan dengan filter ini. Nah, di sinyal ini sudah kita hapus gitu ya bagian sinyal yang dia itu melebihi dari 100 hertz. Lalu bagaimana jika kita analisis dari domain frekuensi? Maka kita, plot sinyalnya, menggunakan coba implementasikan FFT kepada sinyal yang tadi sudah difilter. Maka kita akan mendapatkan hasil gambar seperti di sini, di mana bisa kita lihat bahwa, frekuensi di atas 100 hertz itu tidak ada magnitudonya. Artinya tidak ada, bagian sinyal yang dia itu melebihi frekuensi lebih dari 100 hertz.
Sedangkan frekuensi di 50 Hz ini masih ada karena dia tidak melebihi 100 Hz. Pokoknya semua dari bagian sinyal yang dia itu masih di bawah 100 Hz, dia akan tetap tercantum pada sinyalnya. Nah, berikut adalah pengimplementasian dari FFT dan juga transformasi Fourier. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.